Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Emil Fahmi Yahya, di channel personal Emil Fahmi Yahya, di mana kita komit untuk belajar sesuatu yang baru ya dari hari ke hari, sehingga kita bisa selalu improve dan menunaikan tanggung jawab kita untuk selalu memanusiakan manusia ya. Oke, guys, ngomong-ngomong di hari ini, kebetulan kemarin habis baca nih ya, jadi memang ternyata hilirisasi Indonesia itu setelah kemarin itu emang sempat rame-rame soal aluminium ya apa aluminium ban lah di Indonesia sekarang sorry kemarin tentang tembaga dan kali ini justru malah ada tambahan lagi yaitu tentang aluminium dan itulah yang membuat ban aluminium ini itu atau pembatasan aluminium ini membuat China itu tertarik dengan industri atau ketersediaan bauksit di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ya tentang kenapa ini Cina ini jadi tertarik, pertama kita harus pahami dulu nih teman-teman semua ya. Jadi bauksit itu apa, aluminium apa. Jadi sebenarnya beginilah ya. Nanti dijelasin sambil jalan. Intinya adalah aluminium itu ya logamnya, bauksit itu adalah kayak processing ore-nya supaya aluminium ini bisa dipakai jadi produk. Nah, terus kita juga akan melihat kenapa ya permintaan global nih untuk si aluminium ini meningkat terus gitu kan. Terus emang Indonesia punya cadangan. Kalau punya cadangan, di mana aja itu lokasi cadangan aluminiumnya gitu. Terus pertanyaannya adalah Cina sendiri kan punya banyak ya aluminium dan memang mereka sendiri kan emang udah manufaktur terbesar di dunia. Kenapa tertarik berinvestasi ke Indonesia nih gitu kan? Kenapa tiba-tiba mereka pivot? Terus dampaknya apa aja nih kalau emang bisa Cina beneran investasi smelter gede-gedean di Indonesia? Nah, terus kita coba sedikit latihan menganalisis dampak dan terakhir kita ngambil pelajaran. Oke, semoga ini bisa saling bermanfaat ya dan kita apa benar-benar bisa belajar sesuatu nih dari sini. Jadi pertama, bauksit dan aluminium. Jadi kalau lu pada suka apa ya megang koin gitu kan, megang kabel gitu itu hampir semua tuh dibuat dari aluminium ya. Aluminium itu salah satu logam yang paling versatile dan yang paling banyak dipakai ya di industri manapun, di produk apapun di dunia ini. Jadi memang karena itu sangat krusial, jadinya ya memang tentu kebutuhan aluminium itu tuh nggak bisa di stop. Nah, dan untuk bisa membuat produk-produk aluminium ini terimplementasikan, salah satu pemrosesannya itu adalah diperlukan adanya bauksit atau biji utama untuk memproses aluminium itu. Nah, oleh karenanya, industri sekarang terus berkembang. Ekonomi dunia akan terus tumbuh ya. Entropi nggak akan pernah berhenti. Entropi baik itu entropi fisik ataupun entropi ekonomi nggak akan pernah berhenti. Nah, sehingga dengan ini terus tumbuh akan semakin banyak juga aluminium yang dibutuhkan untuk berbagai sektor industri. Mau itu konstruksi, transportasi, kemasan, elektronik, apa aja lah gitu kan. Nah, dan terus apa aja sih sebenarnya ya proses-proses untuk bisa membuat si aluminium ini tuh terpakai menjadi sebuah produk itu sebenarnya simpel aja ya standar lah ya untuk industri metal ya pada umumnya itu penambangan, pengolahan, pemurnian. Pakai deh habis itu gitu kan untuk diproses jadi barang industri. Nah, next setelah kita sedikit mengulas tentang bauksit dan aluminium. Jadi aluminium itu sendiri gimana permintaannya secara global? Ya kayak yang tadi udah kita jelasin ya, dengan entropi ekonomi itu tidak akan pernah berhenti. Kalaupun berhenti itu sesekali aja, trennya secara historis seperti itu, ya artinya permintaan itu akan terus meningkat. Apalagi sekarang juga urbanisasi makin tinggi, transisi energi ke rendah karbon makin tinggi, aluminium ini makin dibutuhkan gitu kan. Nah, terus dari sana sendiri, aluminium itu dibutuhkan juga ya memang karena dia tuh ringan. Dia tuh kuat, tahan karat, gampang dibentuk, belum lagi recyclable-nya tuh enak banget. Jadi emang ya dibandingkan logam-logam yang agak sulit di recycle, ini tuh lebih ramah lingkungan. Nah, berikutnya, kalau misalnya teman-teman mungkin tadi mungkin masih belum nangkep main idenya, jadi intinya adalah aluminium ini tuh bisa dipakai mobil-mobil lu, motor-motor lu, kalau lu naik pesawat itu aluminium, lu naik kereta aluminium, lu naik kapal aluminium, di jembatan pelapisnya aluminium, gedung buat apa yang apa pelapis besinya aluminium, buat lu makan sendok garpu aluminium, kemasan aluminium, nggak bisa hidup lu tanpa aluminium, kita kita nggak akan bisa hidup tanpa si logam lucu ini satu. Nah berikutnya meninjau si aluminium itu sendiri memang kita bisa melihat ya bahwa cadangan bauksit-nya itu di Indonesia tuh melimpah dan tinggi. Nah, karena cadangan di Indonesia di aluminium itu adalah melimpah dan tinggi, ya kita lihat aja gitu kan sumber dayanya itu di tahun 2013 nih ya. Ini aja udah 10 tahun yang lalu gitu. Ya cadangan di Indonesia aja tuh 381,35 juta ton gitu kan dan itu yang terbesar ke-8 di dunia.
Banyaknya sih kalau misalnya lo cari di daerah-daerah Sumatera sama di Kalimantan itu yang paling banyak nih apa namanya cadangan bauksit kita. Nah, terus kenapa sih Cina ini justru yang mereka itu produsen terbesar ini mereka tuh malah apa ya mulai ke Indonesia dan mulai mau menggarap aluminium ini smeltingnya di Indonesia. Jadi harus kita lihat itu nggak bisa dibandingin ya karena emang radikal juga Cina ini tuh 45 juta ton per tahun itu udah yang paling gede lah nggak ada yang lebih gede dari Cina cuma gini teman-teman kalau misalnya pernah tahu tentang market logam contoh kayak gini deh misalkan semua emas yang ada di dunia saat ini sekarang banget juga digali dan nggak akan ada emas lagi apa yang terjadi. Maka harganya itu bukan malah naik harganya itu justru malah akan kebanting banget karena memang perlu ada rarity di dalam apa ya di dalam komoditas metal artinya harus selalu ada keseimbangan jumlah supply dan jumlah demand. Kalau emang misalnya seluruh cadangan aluminium atau bauksit itu ditambah nggak bisa-bisa sampai nggak ada sisa, maka itu yang ada malah apa ya? Oh terjadi oversupply dan harganya itu malah ya jadi nggak ada harganya lagi gitu. Nah dari sana Cina tuh udah melihat kondisi yang seperti ini. Mereka tuh udah mulai masuk kepada titik mereka itu overproduction sehingga ketika mereka itu overproduction mereka tuh merasa eh, kalau diterusin lagi tuh itu tuh bisa menyebabkan titik yang itu tadi rarity terhadap logam itu jadi hilang karena barang-barang jadi tidak pada harganya di sana. Nah, dari situlah makanya Cina itu pemerintahnya ngasih cap batasan produksi. Berapa sih yang boleh diproduksi di dalam internal negeri mereka? Nah, itu pertama emang untuk mencegah kelebihan pasokan. Kedua, emang bikin banyak pabrik yang gak efisien di Cina. Jadi, meskipun mereka emang masih nomor satu, cuma makin banyak yang gak efisien karena bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Emang gila sih ini orang-orang Cina ya. Nah, dan akibat seperti itu, mereka kan tetap ambis dong ya. Maksudnya, mereka tuh tetap ambis pengen nge-grab peluang yang ada di market pengusahanya. Akhirnya yang mereka lakukan itu apa? Mereka cari negara-negara yang emang bisa menutup, bukan menutup ya, maksudnya bisa mengkompensasikan si limit batasan produksi tadi. Oleh karena itu, si Cina ini jadinya mereka investasi di pembangunan smelter di dalam negeri kita. Kenapa? Karena udah nggak boleh lagi tuh di dalam negeri mereka gitu kan. Pemerintahnya mencegah oversupply. Nah, dan di situ ini kebetulan match made in heaven nih. Jadi udah kayak dari langit aja yang ini tuh turun gitu kan ke peluang ini. Karena kenapa Indonesia tuh di satu sisi mereka tuh juga lagi pengen ningkatin kapasitas produksi aluminium. Karena kan Indonesia lagi hilirisasi besar-besaran dan hampir di banyak aspek kalau bisa dihilirisasi, hilirisasi. Karena kalau kita tuh memang butuh itu supaya kita bisa bersaing sebagai negara yang memang berada lah ya pada 2045 nih. Maksudnya Indonesia emas tuh beneran kejadian nggak cuma orang-orang jadi buruh doang nanti 2045 cuma emang kita punya nilai tambah makanya hilirisasi lagi besar-besaran. Nah karena emang Indonesia lagi pengen hilirisasi besar-besaran juga ya udahlah ini udah kayak apa namanya kalau Tinder tuh udah super like sama super like lah ya ya udah dan ya harusnya bagus lah ya buat kita karena itu bakal nyiptain lapangan kerja juga dan ngasih nilai tambah ekonomi juga buat kita. Nah jadi sedikit kita poinnya kita listing apa aja dampak positifnya dengan apa ya ada peluang yang kebetulan kayak Tinder super like sama super like nih Cina sama Indonesia nih soal bauksit ya. Jadi yang pertama jelas itu bakal ningkatin produksi aluminium ya, terutama untuk lokal kita ya, tidak bukan Cinanya. Untuk di lokal kita itu nantinya ya memang peningkatan produksi itu akan terjadi, peningkatan pendapatan pun juga akan terjadi karena yang awalnya itu memang kita hanya sekedar ekspor si mentahannya, sekarang pun kita jadinya mengasah itu untuk kita tuh bisa naik level jadi bahan yang lebih setengah jadi dan itu bakal naikin pendapatan. Naik pendapatan tentu bakal naik juga dong kesejahteraan. Kenapa? Karena makin banyak lapangan kerja terbuka dan peluang jadi makin tinggi nih gitu. Terakhir ya memang ini harusnya makin bisa bikin mesra lah ya hubungan politik Indonesia sama Cina. Cuma ada juga beberapa dampak negatif yang kayaknya seneng nggak seneng nih gitu ya dengan kayak gini. Yang pertama, emisi karbon jelas naik dan ini mungkin bisa jadi concern terutama apa ya pressure dari negara-negara yang memang sekarang tuh lagi concern banget sama ESG, ESG ya. Nah, terus dari sini jelas menyebabkan kerusakan lahan. Penambangan bauksit itu ya lumayan ini ya bisa bikin lahan itu jadi apa ya jadi wasted begitu kan habis ditanam dan itu maksudnya bisa mungkin ya bisa ribuan tahun kali kalau katanya orang ya buat bisa jadi lahan yang subur lagi di mana kita udah mati semua itu kayak gitu kecuali ada yang hidup abadi. Nah, berikutnya di sini juga tentunya akan bikin konflik sosial dan lingkungan ya. Namanya tambang nggak ada lah ceritanya mereka tuh damai-damai sama warga, ribut lah sama warga. Kalau ada tambang yang bisa nggak ribut itu artinya nyogok, udah gitu aja kan. Sorry. Nah, berikutnya tentu di sini juga akan bisa menimbulkan konflik terhadap existing
player, terus existing player yang berasal dari Indonesia nih, yang mereka sendiri emang udah merupakan produsen. Cina ini masuk, mereka tuh mungkin akan jadinya gerah nih ya, karena oh ini saingan baru dibuka nih gitu, gue udah nyaman di sini kan, jadi apa? Jadi kayak semacam apa raja kecil lah nih buat apa produksi aluminium, buat smelting gitu kan. Ini dengan adanya yang baru masuk ini bakal bikin gerah nih pemain existing. Nah, terus kalau kita mau lihat ya hitung-hitungan apa ya, hitung-hitungan sedikit hitung-hitungan anak kecil lah ya, kita hitung analisis biaya manfaat benefit cost ratio gitu, supaya apa kita analisis ini biar kita bisa ngevaluasi kelayakan nih kan buat yang ini. Nah, terus apa aja yang mau dievaluasi dari sini ya? Yang pertama tuh intinya gini lah, manfaat itu kita hitung dari nilai yang diperoleh, biaya kita hitung dari nilai yang dikorbankan. Diperoleh itu dari peningkatan biaya gitu kan, penurunan biaya, peningkatan orang jadi lebih sejahtera. Yang dikorbanin tuh ya kayak pengeluaran modal, operasional, lingkungan, sosial. Ya gitulah ya, harusnya udah pada tahu lah, ini common sense lah ya, harusnya buat kita-kita yang udah dewasa. Nah, berikutnya, cuma gimana sih metodologinya ya? Terutama mungkin buat teman-teman yang belum pernah kayak gini. Singkat katanya sih lu bisa googling sendiri. Cuma di sini dijelaskan intisarinya adalah kita hitung dulu, kita hitung present value-nya gitu. Jadi present value itu sebenarnya adalah ini tuh simulasi aliran uang di masa depan yang didiskon dengan tingkat bunga tertentu sehingga kita bisa dapat nilainya di saat ini. Nah, karena kita emang bisa melihat itu, terus nanti kita hitung nilai netnya berapa. Nilai netnya itu apa dari si present value manfaat kita kurangin sama present value biaya. Dari situ kita dapat net present value-nya. Terus kalau NPV ini gunanya buat apa? Kalau positif bagus, kalau negatif jelek. Udah gitu, simple kan? Nah, next. Formulanya itu sendiri kayak apa? Formula NPV itu pada dasarnya adalah ya, present value itu adalah nilai dari future value-nya dibagi koefisien uh, diskonnya gitu ya. Jadi ini memang eksponensial berdasarkan jumlah tahun. Nah, terus net present-nya itu adalah apa ya? Kayak yang di atasnya. Ini dipecah lagi. Ini merupakan formula ini merupakan iterasi apa ya, iterasi sigma penambahan dari benefit dikurangin cost-nya, dan ini juga sama kayak yang tadi, faktor pembaginya adalah nilai diskon berdasarkan jumlah tahun yang akan kita simulasikan. Udahlah, nanti sambil lo googling, intinya adalah percaya aja, ini NPV-nya positif. Lah. Kalau misalnya kita tambah nih simulasinya untuk 20 tahun ke depan, artinya investasi pembangunan smelter itu ya layak dilakukan lah ya buat Indonesia gitu. Bisa lebih dari 2 billion dolar, apa, udah bisa lebih dari 2 billion juta, ya 2 billion dolar lah, itu udah lebih dari 2 billion dolar gitu kan. Artinya ya why not gitu kan kita lakukan pembangunan smelter ini gitu. Maksudnya dengan sekarang peluangnya lagi ada, sama-sama butuh juga kan, nanti juga returnnya juga secara angka kasar juga lumayan, why not? Nah, jadi apa? Jadi intinya mah dengan potensi sumber daya bauksit yang besar, terus di sini Cina kita lagi butuh sama butuh, kalau Tinder lagi super like sama super like, ajar lah gitu kan peluang ini, kenapa kagak gitu. Nah, terus asalkan kita apa? Kita juga antisipasi dan kita minimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari eksekusi si smelting aluminium ini di Indonesia. Nah, terus yang terakhir adalah kalau kita juga udah membandingkan manfaat biaya, dari situlah kita harusnya bisa dapat sumber-sumber pertimbangan atau insight-insight yang memang lebih melihat bahwa ya emang ini oke lah gitu ya. Harusnya kalau kita masukin masalah nanti jadinya ada pekerja Cina atau apa gitu, itu urusan nanti. Yang penting benefit cost-nya masuk dulu buat negara bagus, buat kesejahteraan kita bagus. Kalau misalnya ada kerikil-kerikil di tengah jalan, itulah nanti yang kita solve bareng-bareng ya, baik itu konflik sosial, kecemburuan sama pekerja yang dapat peluang kerja di sini gitu dan lain-lain, itu nanti kita solve bareng-bareng. Yang penting sekarang kita tahu dulu ini manfaatnya buat negara secara kuantitatif bagus, secara long term bagus, hubungan bagus, secara strategi juga oke, dan ini mendukung banget untuk long termnya Indonesia di 2045 nanti. So why not? Paling itu aja dari gua sedikit yang bisa di-share tentang industri ini ya, apa namanya, industri aluminium dan bauksit yang memang di sini tuh Cina dan Indonesia tuh lagi pas banget. Cinanya lagi ngebatasin lagi ngebatasin production cap mereka supaya tidak terjadi apa ya, rarity akibat oversupply, dan kitanya sendiri pun lagi butuh hilirisasi. So semoga ini bisa nambah wawasan kita semua, nambah ilmu kita semua, kita improve dari hari ke hari. Thank you, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.